Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan lanjutkan desain interface di halaman yang lain. Nah, kemarin kita sudah bikin desain layout untuk halaman menu utama beserta kontennya. Nah, di sini kan ada 4 menu utama ya. Ada menu petunjuk, kemudian materi, latihan soal, profile. Nah, sekarang kita buatkan halaman keempatnya itu ya. Kita fokus di halaman 4 menu utama itu. Dan di video ini kita fokus di halaman yang pertama dulu, halaman petunjuk. Nah, apa saja isinya? Silahkan buka aplikasi Flash-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman atau desain interface yang kedua. Jadi setelah halaman menu, di sini ada lagi halaman yang lain yang harus kita buat sesuai dengan jumlah desain yang dibuat pada storyboard. Nah, kita lihat dulu untuk halaman yang akan dibuat selanjutnya adalah ini namanya halaman petunjuk media. Nah, apa saja isinya? Perhatikan. Nah, jadi untuk halaman yang berikutnya adalah petunjuk media di mana berisi informasi fungsi-fungsi tombol utama atau tombol navigasi dan tombol-tombol lainnya ya. Misalnya di sini ada tombol yang mengarah ke halaman menu ya, simbolnya seperti ini. Kemudian ada yang simbolnya seperti folder, itu nanti tombolnya mengarah kemana. Nah, di halaman ini kita jelaskan. Kemudian ada juga yang berisi tanda panah ini. Ini artinya apa? Kalau diklik fungsinya kemana, arahnya kemana. Di sini contohnya tombol mengarah ke halaman selanjutnya, kemudian sebaliknya. Nah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan tombol navigasi yang dibuat pada konsep desain masing-masing ya. Kalau yang saya buat contohnya seperti ini. Oke, silahkan buka Flash-nya kembali. Masih tetap dengan dokumen Action Script 2 ya. Jadi buat file baru. Kita di sini membuat file baru, tidak melanjutkan dokumen yang sebelumnya. Jadi kalau sudah selesai yang sebelumnya disimpan, kita bikin yang baru. Settingnya masih sama ya, ukurannya di sini size-nya 1024 dikali 768 pixel ya. FPS-nya 24. Nah, di sini kan masih kosong lembar kerjanya. Kita masukkan kembali background yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi nanti satu halaman itu satu file ya. Satu desain interface itu satu file. Kalian bisa menghitung nanti berapa jumlah file Flash yang kita buat itu sesuai dengan jumlah desain interface pada storyboard masing-masing ya. Ya, ini dia ya. Nah, biasanya kalau gambar yang sudah sama ukurannya dengan dokumen ya, ukuran stage-nya sudah kita setting, jadi dia langsung berada di tengah-tengah ya, seperti tadi ini ya. Kita bisa cek dengan mengklik objek gambar, nanti di sini X dan Y-nya 0. Nah, ini kurang lagi sedikit ya. Oke, atau bisa juga diposisikan seperti sebelumnya ya, gunakan alignment, pastikan ini dicentang align to state. Nah, ini kita kasih nama juga background ya, BG misalnya. Ya, sekarang kita susun ulang kontennya. Di sini saya akan bikin titelnya dulu ya. Nah, buat layar baru, misalnya di sini teks 1, titel 1. Oke. Petunjuk media. Nah, ini kontennya petunjuk media ya. Nah, saya akan bikin ukurannya sekian ya. Nah, kurang lebih 30 lah.
Nanti silahkan diatur saja. Kurang besar diperbesar ya, kurang kecil diperkecil. Ya. Selalu gunakan alignment untuk mengatur posisi perataan objek. Nah, lalu di bawahnya saya akan bikin background lapis kedua ya, sama seperti sebelumnya, background yang transparan itu ya. Ini agar user nanti bisa dengan fokus membaca konten teksnya. Ya, saya akan gunakan rectangle tool. Nah, pada bagian properti saya atur 10 radiusnya ya. Kemudian warna putih. Kurang lebih sekian ya. Nah, ini saya atur transparansi kurang lebih di sini, sorry. Nah, kurang lebih sekitar 60% lah ya. Itu nanti kalau kurang transparan bisa diisi. Nanti silahkan diatur dengan konsep masing-masing ya. Kalau saya di sini saya tambahkan background. Kalau desain kalian tidak perlu menambah background ya tidak perlu ya, disesuaikan dengan konsep masing-masing. Ini yang saya buat hanyalah contoh ya. Nah, ini jika tidak ingin mengganggu nanti bisa kita kunci ya, terutama backgroundnya. Jadi kalau kita menyeleksi objek itu dengan bebas ya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan konten teks lagi. Saya akan buat layar baru. Ingat selalu merename layar agar tidak bingung. Jadi layar ini isinya apa itu ya. Nah, selalu untuk merename. Saya akan copy konten teksnya ya. Di sini saya sudah membuat konten teksnya. Jadi kalau kalian sudah menyiapkan konten teks, lebih enak di copy paste ya. Kalau mau ketik langsung juga bisa ya. Jadi ini warna hitam ya, kembali saya gunakan text tool. Di sini saya atur dulu lebar area teksnya, mungkin sekian ya. Oke, saya copy paste di sini ya. Nah, di sini saya atur dulu ini regular, kemudian justify. Nah, kemudian ukurannya saya atur ya kurang lebih, nah sekian lah ya, 28. Nah, di sini ya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini nampaknya masih terlalu besar ya. Saya akan atur lagi. Ya, sekian ya, 24. Atur dengan alignment, jangan lupa ya. Oke, konten teks sudah masuk. Nah,
Kemudian di bawahnya ini ada keterangan gambar atau tombol navigasi ya. Nanti ini kita atur posisinya biar cukup. Saya akan masukkan dulu gambarnya. Nah, di sini saya memasukkan lagi gambar-gambar yang sebelumnya pernah saya pakai. Gambar rumah seperti ini ya. Icon folder. Ya, ini tombol navigasi untuk halaman ya. Next back gitu ya. Kemudian ini pilihan menu materi. Ya, ini juga. Ya. Nah, ini bisa langsung di drag ke stick, bisa juga import to library. Nah, saya akan pilih di sini import to library ya. Ini sebelumnya belum pernah dipakai ini. Import to library. Nah, di sini tentunya kita pilih sendiri ya di mana foldernya. Jadi sama saja di sini kita milih. Kalau tadi langsung drag and drop. Nah, klik open. Nah, kalau sudah kita bisa cek di library. Nah, ini sudah masuk ya. Ya, oke. Nah, perlu diketahui kalau misalnya format gambarnya JPEG, nanti statusnya tetap JPEG seperti ini. Tetapi jika yang kita masukkan adalah gambar dengan format atau ekstensi PNG, jadi Flash sudah langsung memproses ya seperti ini, ya, menjadi gambar atau objek dengan tipe grafik. Nah, biasanya untuk menjadikan grafik ini harus diubah simbolnya dulu ya. Kalau di Flash itu ada 3 simbol ya, grafik, button, dan movie clip. Nah, nanti belakangan saya akan bahas simbol. Nah, ini untuk diketahui saja ya. Nanti kenapa kok beda dengan yang saya terapkan ya. Nah, kalau di sini masih dia berupa bitmap ya, bitmap yang formatnya PNG. Nah, ini yang mana saja bisa dipakai ya, tidak masalah ini. Nah, oke, saya akan masukkan dulu. Di sini saya akan jadikan satu layer ya, satu layer. Nah, di sini saya buat layer. Nah, saya kasih nama konten itu ya. Jadi nanti gambar beserta teks jadi satu. Nah, saya masukkan dulu di sini dari gambar apa ini? Gambar rumah ya. Nah, oke, saya akan atur ukurannya kurang lebih sekian. Nah, saya posisikan di sini. Ini ukurannya 81 ya, saya bulatkan 80 saja. Nah, biar sama nanti. Nah, oke, ini 80. Nah, saya masukkan lagi di sini. Oke, saya masukkan 2 sekaligus. Ya, ini 80 juga. Ya, ingat ini dikunci ya. Lock width and height-nya. Jadi sekali kita ubah, tetap proporsional ya ukuran gambarnya. Ini juga 80, semua disamakan. Nah, oke, nanti diatur lagi posisinya kalau memang tidak cukup diperkecil lagi ya. Silahkan diatur sendiri space-nya. Nah, ini sementara sekian dulu. Saya akan masukkan teksnya dulu. Ini masih satu layer ya.
Oke. Nah, misalnya di sini karena ini jadi button atau tombol ya, saya ketikkan tombol saja ya. Tombol ini mengarah ke halaman menu. Ya, misalnya demikian ya. Nah, ini saya perkecil lagi, mungkin sekitar 14 mungkin. Terlalu kecil. Coba 16. Nanti diatur saja ya, seberapa kiranya ya, misalnya sekian. Coba 20 ya. Oke, 20 ini idealnya, agar tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, nanti biar cukup dengan konten yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini saya copy ke bawah ya, misalnya ini tombol mengarah ke halaman profile itu misalnya ya. Misalnya tombol ini mengarah ke halaman materi. Nah. Oke, dan seterusnya nanti ya. Kira-kira nanti tombol navigasinya apa saja yang ada di konsep desain kalian, masukkan di sini. Karena petunjuk media di sini adalah menerangkan semua fungsi-fungsi tombol menu utama, tombol navigasi antar halaman, apa yang kita gunakan, simbol-simbolnya itu dijelaskan di sini fungsinya. Itu tujuan dari kita membuat halaman petunjuk media. Kalau dalam sebuah aplikasi itu namanya help ya kan. Nah, help itu memberikan petunjuk atau bantuan itu ya. Nah, silakan nanti dibuat, dilanjutkan ya. Ini saya percepat dulu. Nah, ini prosesnya saya percepat ya. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, untuk halaman petunjuk di mana berisi keterangan tombol-tombol menu atau tombol navigasi yang dipakai nanti di setiap halaman. Jadi karena ini berupa gambar yang saya pakai, saya harus jelaskan ini mengarah kemana, kemudian ini fungsinya apa, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya lebih dari satu halaman tidak cukup ya, kita bikin halaman selanjutnya. Berarti kita nanti akan meletakkan tombol tanda panah ini ya, untuk next atau back gitu ya. Nah, di sini saya akan menambah satu layer lagi khusus untuk tombol kembali ke halaman menu ya. Jadi di sini saya kasih nama button btn back gitu ya, biar singkat. Saya akan gunakan tombol kembalinya ini gambar rumah ya. Nah, ini mungkin ukurannya sekitar 90 coba ya. Nah, saya akan letakkan di sini ya. Nah, tetapi nanti untuk proses jadi button atau tombol belakangan ya, nanti sekalian khusus untuk menjadikan objek itu tombol atau button. Jadi yang mana yang jadi button saya letakkan saja dulu di sini. Nah, sampai di sini silahkan disimpan dulu, jangan lupa ini di save as. Nah, kalau halaman yang sebelumnya saya kasih nama menu, ini sesuai dengan nama judul halaman ya. Ini petunjuk ya, cukup satu kata saja, petunjuk itu ya. Nah, nanti huruf kecil saja ya, biar lebih gampang nanti. Save. Nah, setelah di save, ini saya ingatkan lagi ya. Sorry ya,
ini file petunjuk. Jadi sebelum di test movie tidak ada file SWF. Jadi begitu kita test movie di sini, Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Klik kanan, show all. Nah, close. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada file SWF ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan pada saat proses menyimpan, jika tidak disimpan ke file FLA, kita test movie ini tidak ada. Ya, jadi simpan dulu ke FLA, kemudian setelah itu di test movie barulah menghasilkan file SWF. Oke, untuk halaman petunjuk sampai di sini silahkan dilanjutkan sesuai dengan konsep masing-masing. Ingat untuk dipisahkan objek per layer. Nah, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan konsep masing-masing. Silahkan bikin yang terbaik, oke?